warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Sobat Tajir. Jadi ini review kita tentang usaha yang kemarin kita sudah bahas di konten sebelumnya, apa sih usaha dan bagaimana jadi pengusaha. Nah, sekarang kita pengen tunjukin langsung, ini ada sebuah tempat untuk budidaya jangkrik. Jadi kalau kita ngobrol jangkrik sih sebenarnya di awal kita bingung juga ya kan, jangkrik apa sih, berapa banyak sih segala macamnya. Tapi paling tidak setelah tadi di sela-sela kita datang kita sudah ngobrolin, ternyata wow juga, dan ini bagus juga buat inspirasi kawan-kawan semua di rumah untuk mencoba menjadi pengusaha, untuk mencari bidang-bidang yang terbaru. Nah, kita langsung aja ketemu sama yang pengelolanya, yang punyanya. Bro, sehat bro? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kenalin dulu bro. Oke, Sobat Tajir, perkenalkan nama saya Susilo. Saya warga Rumah Susun Kriati Parcakung. Saya mulai tinggal di sini tahun 2007. Saya adalah korban gusuran dari Penjaringan. Kenapa saya bisa tinggal di sini? Saya digusur dari Penjaringan karena waktu itu ada kebakaran di Penjaringan dan saya dipindah ke sini. Tadinya saya adalah kerja di sebuah perusahaan sebagai supervisor proyek. Namun setelah saya pindah ke rumah susun, mungkin ditakdirkan oleh Tuhan jalannya berbeda dari yang dulu saya jalani. Beriring dengan berjalannya waktu, usaha di proyek mengalami kondisi yang ya bisa dibilang agak apa ya, sepi lah ya, sepi. Terus saya mencoba untuk jualan sembako, dan semakin ke sono juga sembako sepi juga karena banyak orang yang pengen berusaha sembako juga. Akhirnya waktu itu saya ditawarin oleh teman usaha budidaya jangkrik, namun saya tidak menanggapi, nggak saya tanggapi serius, bahkan waktu itu saya mengejek teman gitu. Iya betul. Karena saya melihat apa jangkrik gitu kan. Saya selalu mengecek teman waktu itu. Nah, akhirnya begitu saya proyek bener-bener tuh udah sepi banget, saya pikir apa salahnya untuk nyoba gitu. Betul. Mungkin barangkali atau mungkin Tuhan memberikan jalan yang lain gitu. Akhirnya saya waktu itu datang ke rumah teman. Saya minta tolong agar saya bisa diantarin ke tempat teman kita yang punya usaha jangkrik waktu itu di Serengseng Sawah. Oh jadi sebelumnya bro, gue potong. Jadi memang nggak ada gambaran apa ya, oh budidaya jangkrik itu mewah sih. Di awal juga udah sedikit sekelilin pun saya nggak punya gambaran saya akan menekuni jangkrik, itu nggak ada. Tapi memang ya apa salahnya mencoba sih. Karena basic saya kan di proyek gitu. Oke. Jadi langsung datang ke tempatnya. Begitu saya datang, waktu itu karena dia konsultan ya, kita waktu itu nunggu juga kan, nunggu senggangnya dia. Begitu dia ada waktu, saya disuruh masuk, dipersilahkan masuk di kantornya dia. Yang bikin saya tercengang ya dalam hati, bertanya itu, bilang salut juga pada teman saya ini waktu itu. Karena yang saya bikin salut, dia itu seorang konsultan yang notabene kan, namanya konsultan tahu sendiri kan, kalau gaji mungkin duitnya sudah, tapi di lingkungan, di sekeliling di ruangan kantornya itu, waktu itu saya ini kok ruangan kok penuh kardus gitu kan. Artinya belum dikasih tahu kan. Begitu kita udah dikasih kopi minum, terus dia menjelaskan bla 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 bla, nggak taunya di dalam kardus itu ternyata adalah jangkrik yang masih muda belia gitu. Akhirnya saya dikasihlah menjelaskan bla 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 gitu. Dan seketika itu pula saya punya keinginan untuk mengikuti jejak beliau. Akhirnya saat itu juga saya tanpa pikir panjang, saya langsung beli, waktu itu beli telurnya. Waktu itu beli telur setengah kilo, karena sekilo itu 400.000, saya mencoba 200.000, beli dapat setengah kilo. Nah itu saya pulang keesokan harinya beli triplek waktu itu 1 lembar, saya bikin kotak. Sudah itu kok saya mikir kalau saya nunggu panen ini sebulan,
cuman nungguin kalau 200.000 5 on telur itu saya harus nungguin sebulan. Lah waktu saya yang buat nunggu ini kan sayang gitu. Ibaratnya kan, makanya saya langsung berpikir saya harus bisa untuk menunggu waktu ini saya harus bikin lagi biar nanti kita itu tidak cuma menungguin yang cuma 200.000 modal kita ini. Akhirnya kita besok 2 hari kemudian saya datang ke sana beli lagi, saya tambahin jadi 300.000 sampai ke 8 kali saya. Sampai 8 kali beli bibit telur itu. Itu di awal di rumah aja tuh. Di awal di rumah. Saya kan nggak begini ya. Itu belum punya nyali itu. Oh iya. Belum punya nyali. Awalnya itu sempat ngedon juga. Karena begini. Saya baru berapa hari kemudian bikin mungkin 2 hari 3 hari udah tiba-tiba istri saya nangis ngajak pulang kampung. Saya tanya kenapa dia nangis? Tuh. Oke, tadinya nggak mau buka suara kan, buka mulut gitu. Akhirnya setelah saya ini terus bilang ada teman mas begini gini katanya usaha nggak jelas gitu. Usaha nggak jelas ya. Dia tetangga kita ada yang bilang usaha nggak jelas. Akhirnya saya bilang, nah itu bagus buat kamu, semangat kamu. Tunjukin apa yang dibilang tetangga kita itu nggak benar. Tunjukin usaha yang dibilang nggak jelas menjadi jelas gitu. Nah, kamu harus semangat itu gitu. Akhirnya saya tetap meyakinkan tiap malam gitu. Dan akhirnya setelah itu singkat kata saya panen. Panen jangkrik kan. Panen jangkrik itu pun kita nggak mulus perjalanannya gitu. Setelah panen nggak segampang apa yang kita pikirkan waktu itu. Setelah panen kita mengalami kendala di pemasaran. Oke. Sampai panen 3 kali ini saya masih bingung masarinnya ke mana. Malah sih belum bisa memasarkan karena kita belum punya langganan kan. Kita datang ke warung-warung ditolak. Kita jual semurah-murahnya juga nggak ada yang mau beli. Ini warungnya pakan burung ya? Warung pakan burung itu sekitar kita, sekeliling kita itu. Akhirnya saya ngeluh juga ke teman yang tadi kan, curhat sama teman tadi. Udah gini aja bro, coba kita bikin itu dah, bikin kartu nama. Akhirnya dibikinin lah teman. Saya buang kemana-mana gitu kan, keluar wilayah saya gitu. Ya alhamdulillah sebulan 2 bulan itu ada yang nelpon 1-2 orang sampai saya juga sebar di Facebook juga kan. Akhirnya ada yang nyangkut dari Tangerang, dari Bekasi segala macam gitu. Nah dari situlah saya mulai semangat gitu. Karena sudah ada konsumen, kita udah semangatnya udah ibaratnya yang tadinya cuma 25% ini udah gratis 85%. Dan saya yakin saya usahanya berhasil gitu. Akhirnya tetap. Ini prosesnya lumayan berapa bulan tuh ya bro untuk panjang itu sampai hampir 1 tahun itu. Hampir 1 tahun itu galau-galau. Masih galau itu. Sampai ini pernah suatu ketika waktu dijual ke warung-warung nggak laku, teman ngasih saran gimana bro kalau dibikin payak gitu. Sempet juga tuh. Tadinya saya juga nggak punya keyakinan payak itu laku. Tapi apa salahnya kita coba. Akhirnya istri saya rayu bikin payak. Berhasil bro. Kita ketika titipin gitu banyak juga yang mau. Yang minatnya juga lumayan. Ada banyak penolakan juga gitu. Oke, wajar lah. Ada yang nolak, ada yang bilang jijik, ada yang bla 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 gitu. Cuman kendalanya ketika itu tenaganya itu istri saya kasihan kan. Dan sebenarnya kalau dikelola dengan bagus, teman-teman sobat tajir ada yang mau kelola bikin rempeyek jangkrik itu ini jadi peluang baru ya. Cukup menjanjikan juga. Oke. Kita titipin ke warung-warung itu, insya Allah, kalau saya sendiri yang merasakan pernah menjalani itu berhasil. Gitu. Cuman kendala di tenaga kerjanya gitu. Kalau teman-teman ada yang mau mencoba, monggo saya akan kasih modal jangkriknya. Mantap. Untuk sementara saya kasih modal dulu deh. Sampai coba dulu ya. Gitu. Silakan kalau sekilo 2 kilo dicoba dulu. Nanti kalau berhasil boleh lanjut aja gitu. Kalau teman-teman sobat tajir ada yang mau coba. Bro, sebelumnya gue masih bingung juga. Sebenarnya ya kita lah taruhlah kita di Jakarta lah ya. Di Jakarta ini emang banyak permintaan jangkrik ini. Kalau soal permintaan jangkrik per 2015 permintaan jangkrik di Jakarta itu 2 ton.
2 ton itu 2 ton per hari. Per hari. 2 ton per hari itu berarti 2000 karung kan? 2000 kilo ya 2000 karung. 2000 karung. Per hari per 2015 loh ya. 2015. Berarti kalau sekarang 2020 ya bisa lebih permintaannya. Naruh 25 ton bisa mungkin bisa nyampe ya. Nah, kapasitas sendiri di sini berapa banyak nih sini? Saya saat ini baru punya 30 box. 30 box, oke. 30 box ya. Per boxnya bisa ngasilin per box dibikin rata-rata 5-6 kilo. 5-6 kilo. Tapi di sini berarti jualnya per hari apa per? Jualnya saya tiap hari. Wah, mantap. Per hari rata-rata berapa, Bro? Per hari 6 sampai 10. 6 sampai 10. Kalau boleh tahu sekilonya berapa? Sekilo kalau saya sendiri jual 35. 35. Tapi, kalau di wilayah utara, selatan, barat itu bisa 45 sampai 50. Wow. Bahkan kalau sepi jangkrik bisa 60 per langka ya. Oke. 35 kita taruh lah 35 atau 40.000 lah ya. Dengan rata-rata 10 kilo. Sobat bisa dicek sendiri, dihitung sendiri berapa penghasilannya si Abang Susilo ini. Tapi itu jadi motivasi, bukan jadi ini. Nah, satu lagi mungkin info juga. Nanti buat sobat-sobat di sana yang butuh jangkrik, bisa langsung datang ke sini. Boleh. Ya, Bro. Jadi di RGTC nanti kalau mau nego lagi harganya karena pengambilan banyak segala macamnya, monggo, mudah-mudahan bisa jadi tempat kita juga saling berbagi informasi lah. Nah, kalau pengen belajarnya juga nggak masalah di sini. Dan saya tambahin, Bro, kalau untuk pembuangan jangkrik jangan khawatir. Karena, pasarnya. Karena begini, pasarnya di samping kita bisa jual ke warung-warung, ketika kita bisa memproduksi dalam jumlah besar ya. Jumlah yang besar, kita bisa bekerja sama dengan Sido Muncul, Kimia Farma dan yang lain karena ini kan bahan dasar obat. Ini bisa jadi masuk ke perusahaan ya. Protein yang terkandung di dalam jangkrik ini lebih tinggi daripada protein yang terkandung di dalam hewan termasuk sapi. Berarti kalau kita bisa produksi 100 kilo per hari, dikali taruhlah kita lempar ke perusahaan 30.000. Ya, paling kalau sudah kontrak dengan Kimia Farma atau Sido Muncul memang harga di bawah. Cuman tapi kita, kapasitasnya besar dan rutin. Oke. Ini potensinya besar ya. Peluangnya besar, pasarnya besar. Jadi paling tidak ini bisa jadi sumber inspirasi, salah satu usaha yang memang punya potensi besar. Karena bagaimanapun produk apapun sebagusnya, produk apapun sebanyaknya ketika tidak ada pasar, nonsen. Tidak akan berjalan sama sekali. Nah, ketika punya pasar yang besar, produknya masih kurang, ya ini bisa jadi peluang buat sobat-sobat tajir di rumah. Nah, Bro, langsung aja, Bro. Kita sudah ngobrol ngalor ngidul, kalau nggak ngelihat barangnya langsung kan kurang seru. Jadi kita langsung bisa lihat jangkriknya. Usia 20 hari. Oh, 20 hari. 5 hari lagi ini panen. Nah, kalau kita dari telur, itu berapa hari, Bro? Dari telur sampai panen 25 hari panen. Oh, berarti sebulan ya. Berarti kalau buat rutin per hari sebulan harus aman ya? Aman, masih aman. Oh, 20. Jadi sebulan harus sudah habis. Karena kalau lebih dari sebulan nanti jangkrik akan keluar bulu dan warung tidak akan mau menerima gitu. Ada yang masih telur? Masih telur. Coba dulu ya. Oh, mantap. Oke, ini kotaknya. Jangkriknya, Bro. Ini jangkrik yang ini yang indukan ya? Ini indukan. Ini dia kalau mau bertelur di jangkrik di pasir. Nanti setelah ini dia di sini waktunya bertelur selama 15 hari. Jadi tiap hari bertelur. Ketika jangkrik itu sudah ada sayapnya begini, pasti dia siap telur. Dihitung sampai nanti 15 hari ke depan. Ini tinggal dikasih pasir aja ya. Dari nanti 2 hari sekali ini telur nampannya diangkat, diganti nampan yang baru selama 15 hari. Per 2 hari loh ya. Per 2 hari. Jangan lama. Per 2 hari langsung. Maksimal 3 hari. Kenapa kok nggak boleh lama-lama? Karena nanti ketika ini ngangkatnya lama, panennya nanti akan nggak sama. Yang satu udah masih kecil, yang satu udah keluar sayap gitu. Oke. Jadi biar rata panennya maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Ini kayaknya kecil-kecil nih ya. Ini yang kecil nih. Ini umur
Ini umur 10 hari. Ini umur 10 hari ini. 10 hari. Umur 10 hari. Ya. 10 hari, 15 hari. Jadi tinggal digilir aja ya, bisa. Iya. Kita panen per hari. Program agar bisa panen tiap hari. Yang siap panen sudah ada? Yang siap panen. Panen ini. Siap panen. Nah, bisa panen ini. Oh, tinggal angkat aja ya. Oh, itu seperti telur itu ya. Ini seperti telur itu ya. Oh, jadi kita pakai barang-barang bekas juga ya, tinggal trek aja. Mudah kok. Perawatannya mudah. Jadi kalau pakannya itu pakai limbah sayuran saja. Boleh pakai rumput boleh. Oh, jadi tidak pakai gedebok pisang boleh. Pakai sisa sayuran yang ada di pasar boleh. Jadi nggak ribet kok makannya. Nah, ini contohnya, Dari sini aja tak. Itu aja. Ini makannya ini. Gampang kan? Oke. Kita nyari begini kan gampang tuh. Ini bukannya limbah aja ya? Limbah. Jadi bahkan tidak ada biaya pakan malah bisa jadi ya. Untuk mendongkrak agar dia cepat gede, itu kita kasih pur ayam. Oh, oke, itu tambahan aja ya. Tapi pakan utamanya biar cepet gede. Utamanya biar sebulan kita bisa panen gitu. Oh, iya berarti tanpa dikasih pur sebenarnya bisa. Bisa, tapi agak cuman lama ya. Lama gitu. Berarti maksud saya tidak ada biaya produksi besar ya. Paling kalau bibit kan dia bertelur lagi ya kan. Nah, sob ini gue pengen tanya, kotakan ini kira-kira modalnya berapa ini? Modalnya kalau buat jadi gambaran buat sobat-sobat aja di rumah. Modalnya ini satu set. Satu set ini berarti kita jadikan 4 kotak. Atas 1, 2, bawah kita sekat 1, 2. Jadi 4 kotak. 4 kotak ini kita taruhlah persiapan aja dana 1 juta. 1 juta itu bisa buat 20 tahun. Oh, oke. Jadi modal di awal aja lah ya. Selagi nggak kena hujan panas, ini 20 tahun, 25 tahun aman ini ya. Nggak bakalan ganti. Berarti memang cuma modal di awal aja kan? Modal di awal. Bibitnya, telurnya balik lagi motor. Yang penting kita bisa bikin telur sendiri ya nggak beli. Kita cuma beli telur sekali, udah itu kita bikin telur sendiri, udah nggak beli lagi. Oke. Berarti ini ya bisa jadi inspirasi buat sobat-sobat tajir di rumah. Ini terlihat banyak. Nanti juga masih ada di atas ya? Di atas ada persiapan juga. Ya, dan kemarin saya alhamdulillah dapat, karena kita juga iseng-iseng masukin, kita didaftar di UKM itu. Iya. Oke. Saya dapat dana dari pemerintah 2,4 juta. Kemarin sudah saya beliin triplek. Oke. Saya beliin triplek, saya beliin itu lagi ya. Nanti akan saya buat kotak lagi di atas. Karena permintaan semakin banyak. Betul, dan pasaran semakin tinggi. Nah, ini tambahan informasi buat sobat-sobat tajir. Sekarang presiden kita sedang mengadakan bantuan untuk UMKM, usaha-usaha kecil dan menengah. Jadi ini sudah terbukti sama Bang Susilo dapat bantuan dari presiden untuk nambah membesaran lagi produksinya, dan ini bisa teman-teman teman-teman cari caranya informasinya. Gampang. Caranya gampang. Ketika teman-teman punya usaha sekecil apapun, entah itu jualan kue, entah itu jualan makanan, datang ke kelurahan masing-masing. Nanti minta formulir untuk pembuatan yang di kelurahan udah paham itu. Pak, ya, saya ini pengusaha usaha mikro. Saya minta formulir izin usaha agar saya bisa dapat dana yang dari bansos pemerintah gitu, presiden gitu. Nanti lurah-lurah diarahin ya. Pasti udah paham itu. Pasti nanti dikasih formulir untuk ngisi itu. Biasanya prosesnya cuma 1 hari kok. Nggak lama itu. Kalau memang kelurahan di masing-masing benar, prosesnya nggak lama. Cukup 1 hari udah jadi. Oke. Terima kasih Bang Susilo informasi UMKM-nya. Tapi paling tidak itu dorongan dari pemerintah, dan lagi-lagi kita jangan bicara kita nunggu dari pemerintah baru kita bergerak. Tadi sudah digambarkan, jalanin aja dulu, berani nyoba. Kalau mau sukses berani nyoba. Nah, oke, thank you bro. Nanti sebelum saya tutup, saya minta tambahan kata-kata semangat dari Bro Susilo buat tambahan sobat-sobat tajir di rumah biar semangat lagi. Ayo nyoba usahanya, ayo kita tajir bareng. Monggo. Oke, sobat tajir, yuk kita jadi ibaratnya kita pemain bola, kita jadi pemain, jangan jadi penonton.
Ketika kita jadi penonton, kita tidak menikmati hasil lah. Ketika kita jadi pemain, itu asiknya jadi pemain. Penonton cuma bisa bersorak-sorai, tapi ketika kita jadi pemain, paling tidak kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Tetap semangat, marilah berkarya. Tetap pesan saya tetap kepada sobat tajir, jangan mengandalkan atau jangan selalu beranggapan apa yang diberikan pemerintah kepada kita. Kita harus bisa berpikir mandiri, harus bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Mantap. Tetap semangat. Apabila mau belajar usaha budidaya cangkrik, budidaya ikan nila, budidaya mau bikin buka bank sampah segala macam, silahkan datang ke wilayah kami, lokasi kami di Rumah Susun Griati Parsakung, atau bisa berkoordinasi dengan Bung Benyo. Kami siap menularkan apa yang kami kuasai. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bro. Jadi sekali lagi, ayo usaha, ayo bangun bangsa kita. Mau sukses, berani nyoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.